Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Ramadhani. Di sini saya akan presentasi mengenai pemikiran ulama Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan materi yaitu bab umrah. Untuk pengenalan Syekh Muhammad Arsyad secara singkat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710, meninggal di dalam pagar pada 3 Oktober 1812 di umur beliau yang 102 tahun. Beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i di Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Mutadin yang banyak digunakan oleh sebagian ulama. Untuk yang pertama yaitu adalah syarat umrah. Pertama, syarat sah umrah tanpa dikaitkan dengan pelaksanaannya, dan syarat ini hanyalah satu, ialah Islam. Maka syarat sah umrah itu yang pertama adalah Islam. Maka sah diharamkan oleh wali atau oleh orang yang memberi izin kepada orang yang gila dan anak-anak yang belum mencapai umur atau usia mumayyiz. Jadi anak-anak yang di bawah umur masih tidak diperbolehkan, atau orang yang gila. Lalu yang kedua, sah mengerjakan umroh yang dikaitkan dengan keadaan diri orang yang melaksanakannya. Nah, diri orang yang melaksanakannya itu ada 3 syaratnya. Yang pertama ada Islam, mumayyiz, dan adanya izin wali, maka tidak sah umroh anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Di dalam maksud izin wali ini, jikalau seorang anak yang berusia 18 tahun dan memiliki orang tua, maka dia berhak untuk meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu dan bisa ditemani oleh walinya untuk umroh. Dan juga tidak sah umroh anak-anak yang mumayyiz tanpa izin walinya. Jadi tidak sah anak-anak yang berangkat umroh tanpa izin walinya. Lalu selanjutnya, jatuh umroh menjadi umroh nazar dan syaratnya 2, ialah Islam, mukallaf. Keempat, jatuhnya umroh sebagai umroh wajib ain dengan 3 syarat, ialah Islam, mukallaf, merdeka. Kelima ialah umroh wajib. Lalu ada rukun umroh. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, rukun umroh itu ada 5 perkara. Yang pertama itu ada ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, keempat bercukur, kelima tertib pada seluruhnya. Jadi berurutan antara ihram, tawaf, sa'i, bercukur, itu tertib dari ihram dan tidak terbalik. Lalu selanjutnya ada wajib umrah. Yang mengerjakannya beragama Islam. Tentunya harus beragama Islam. Di luar dari agama Islam maka tidak wajib untuk umrah. Tetapi wajib bagi orang yang murtad jikalau ia dianggap mampu ketika murtadnya sesudah ia kembali menganut Islam. Jadi jikalau dia murtad dari Islam lalu kembali kepada Islam, nah dia wajib untuk melaksanakan umrah jikalau dia mampu. Lalu sekalipun sesudah Islam ia kembali tidak mampu, dan kalau sengaja melambatkan sampai meninggal, maka diumrohkan dengan harta peninggalannya. Tetapi kalau ia meninggal pada saat murtadnya, tidaklah diumrohkan. Jadi ketika dia meninggalkan harta, maka harta itulah yang diberangkatkan untuk umroh. Jadi mungkin ada yang mewakilkan untuk umroh atas nama orang yang meninggal dengan harta orang yang meninggal tersebut. Nah, jikalau orang meninggal itu tidak dalam keadaan Islam, dia murtad kembali dari Islam, maka ia tidak diwajibkan untuk umrah. Lalu selanjutnya adalah hendaklah ia mukallaf, yakni berakal dan balik, karena itu tidaklah wajib bagi umroh bagi orang yang gila dan anak-anak. Jadi ketika dia sudah balik, umurnya sudah cukup, maka dia wajib untuk berumrah. Namun tidak wajib juga untuk orang yang gila. Jadi selanjutnya adalah hendaklah ia merdeka, maka tidak wajib umrah bagi budak. Seseorang budak itu tidak wajib untuk umrah. Dan hendaklah ia istitoah, yakni kuasa mengerjakan umrah, maka tidaklah wajib orang yang tidak puasa. Misalnya dia sudah lanjut usia, dia tidak bisa pergi ke umrah, maka itu tidak wajib, karena mungkin saja waktu dia umrah dia tidak mampu untuk mengerjakannya karena bisa saja kelelahan.
Selanjutnya, setiap orang yang melakukan ihram disunahkan lebih dahulu mandi sekalipun bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Ini adalah salah satu sunnah umrah. Nah, sunnah umrah selanjutnya adalah sunnah bagi wali yang mengihramkan anak-anak yang belum mumayyiz. Lalu, ada siapa yang tidak menemukan air, maka sunnah bertayamum, dan yang seperti ini berlaku pada semua macam mandi. Jadi, jika tidak mendapatkan air, maka dia disunahkan untuk bertayamum. Sunnah sesudah mandi, ihram memakai wangian baik laki-laki dan perempuan. Sunnahnya adalah setelah kalian mandi ihram, lalu memakai wangi-wangian baik laki-laki maupun perempuan. Lalu sunnah bagi laki-laki sebelum berihram memakai sarung dan selendang karena mengikuti cara Nabi, dan warna sarung dan selendang adalah berwarna putih dan baru. Jadi sunnahnya itu warna putih dan kainnya itu baru. Tidak disunahkan untuk warna pink, hitam, merah. Nah, sunnahnya itu adalah putih karena suci. Lalu selanjutnya adalah sunnah bagi laki-laki sebelum mandi mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, dan memotong kuku. Sunnah setelah memperbuat yang disebutkan di atas, mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan mencukur kumis, mencabut bulu, memotong kuku, maka sunnahnya adalah setelah itu adalah sholat 2 rakaat. Selanjutnya adalah sunnah masuk kota Mekah pada waktu siang dan yang terafdal pada pagi hari sesudah mengerjakan sholat subuh karena mengikuti cara Nabi. Nah, sesudah sholat subuh maka afdolnya adalah memasuki kota Mekah. Selanjutnya adalah sunnah masuk ke dalam kota Mekah dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal dengan syarat jika tidak mendatangkan kesukaran atau kesusahan. Tidak ditakutkan kakinya karena kena najis, nantinya kena najis atau kena kotoran, dan tidak menyebabkan ia dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan karena berjalan tanpa memakai sandal. Lalu, sunnah mandi dikala ingin masuk ke dalam kota Makkah sekalipun tidak berihram. Jadi sunnahnya jika kita misalnya masuk ke kota Makkah, walaupun kita tidak berihram, sunnahnya itu mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Makkah. Lalu, sunnah mandi jika ingin masuk ke tanah haram atau ke dalam Ka'bah atau ingin masuk ke dalam kota Madinah. Selanjutnya, yaitu muharramat umrah, apa saja yang diharamkan ketika umrah. Haram bagi laki-laki menutup seluruh atau sebagian kepala dengan apa yang dinamakan penutup menurut ukuran kebiasaan, seperti membalut kepala dengan kain sekalipun dengan kain yang tipis dan jarang sehingga kelihatan warna kulit, dan menutup dengan kayu atau sesuatu yang tebal. Selanjutnya adalah haram bagi laki-laki memakai pakaian yang bertangkup ke seluruh tubuh atau menutup sebagian anggota tubuh atau sebagiannya seperti sarung, jenggot, dan sarung tangan. Selanjutnya adalah haram bagi wanita sekalipun budak menutup muka seperti penutup yang dibicarakan pada penutup kepala laki-laki. Selanjutnya memakai wangi-wangian. Diharamkan bagi laki-laki dan perempuan sekalipun ia tidak memiliki indera penciuman. Lalu diharamkan bagi orang yang berihram yang lelaki atau lainnya memakai minyak rambut kepala seluruhnya atau sebagiannya sekalipun sehelai, atau jenggot sekalipun jenggot perempuan atau kumis, bulu kening, dan sebagainya. Selanjutnya, di antara yang diharamkan bagi orang-orang yang berihram adalah melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama, sekalipun hanya dengan melihat perempuan, kalau disengaja lagi dengan syahwat. Lalu, di antara yang diharamkan bagi orang yang berihram memburu binatang perburuan darat yang liar, bagi halal dimakan, atau perburuan darat yang dilahirkan dari binatang perburuan yang disebutkan di atas, atau binatang yang dilahirkan dari binatang yang lain. Selanjutnya adalah haram memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal atau ke tanah haram yang lainnya, baik tanahnya maupun batunya. Selanjutnya adalah cara melaksanakan umrah. Yang pertama dinamakan ifrat, ialah berihram haji dari mikot atau kurang dari jarak mikot, dan sesudah melakukan ihram haji, mengerjakan lagi ihram umrah pada tahun itu juga, dan sekalipun ia berihram haji dari Makkah dan dikerjakan semua pekerjaan umrah. Yang kedua yang dinamakan haji qiran, ialah berihram haji dan umrah secara bersamaan dari mikot atau dari tempat lainnya. Dilaksanakan pekerjaan haji itu di dalam ihram umrahnya. Lalu selanjutnya ada haji tamattu, ialah berihram umrah dari mikot negerinya atau dari mikot negeri lain, lalu pekerjaan umrah diselesaikan, kemudian setelah umrah berihram lagi dengan ihram haji dari Makkah di dalam bulan haji. Selanjutnya
Ini adalah perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan 4 mazhab. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hukum melaksanakan ibadah umrah itu ada kalanya fardu ain, yaitu bagi orang yang belum pernah menunaikan umrah, dan ada kalanya fardu kifayah karena menyemarakkan Ka'bah pada setiap tahun bagi yang sudah mengerjakan umrah, dan ada kalanya sunnah bagi anak-anak. Tetapi fardu ain haji umrah adalah asal perintah dan hanya diperintahkan sekali seumur hidup, dan terkadang wajib ain umrah lebih dari sekali, tetapi bukan asal perintah syara, hanya disebabkan hal lain, umpamanya karena nazar atau qada. Maka jika dia bernazar, maka dia wajib untuk berumrah. Nah, menurut Imam Syafi'i, umrah itu wajib seperti haji bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Menurut Imam Hambali, umrah itu wajib seperti haji bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Imam Hanafi, umrah itu hukumnya sunnah bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Lalu menurut Imam Malik, umrah itu hukumnya sunnah bagi yang sudah mampu melakukannya. Perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan isu terkini dan fatwa kontemporer belakangan ini viral di media sosial, polemik ibadah umrah melalui metaverse. Fenomena ini langsung menuai sorotan dari Majelis Ulama MUI. MUI menegaskan bahwa melaksanakan ibadah umrah di metaverse itu tidak sah. Berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu dalam wajib sa'i ada 4 perkara. Yang pertama, bahwa sa'i dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah, yang artinya ibadah umrah ini memerlukan kehadiran diri di tempat. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi hari ini, umrah itu adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kelima yang dapat diketahui dengan mudah, karena itu siapa yang mengingkarinya jadilah ia kafir, terkecuali karena baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Berdasarkan fenomena melakukan umrah di metaverse, menurut MUI dan 4 mazhab serta Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan tidak sah, karena ibadah umrah ini harus dilakukan dan hadir di tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.